Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nimas Sriwardani Imbiri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mengenai bentuk-bentuk kepemilikan bisnis di Indonesia. Ada beberapa bentuk kepemilikan bisnis yang perlu dipahami dan diketahui oleh setiap orang yang hendak membangun sebuah bisnis. Bentuk kepemilikan bisnis bisa dianggap sebagai identitas sebagai sebuah perusahaan. Selain itu, bentuk kepemilikan bisnis yang jelas dapat membuktikan bahwa usaha tersebut telah sah di hadapan hukum. Bentuk-bentuk kepemilikan bisnis di Indonesia antara lain perusahaan perseorangan, firma, perseroan komanditer atau CV, perseroan terbatas, BUMN dan BUMD, serta koperasi. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan termasuk ke dalam bentuk kepemilikan bisnis yang hanya terdiri dari satu orang. Umumnya perusahaan ini dimiliki oleh kelompok usaha kecil hingga menengah. Modal bisnis perusahaan perorangan bersumber dari satu orang pemilik tersebut. Di Indonesia sendiri terdapat perusahaan perseorangan yang dikenal dengan nama perusahaan pedagang dan usaha dagang. Perusahaan perorangan dibedakan berdasarkan jenis usahanya, misalnya pertanian, perdagangan, jasa, dan industri kecil. Ciri-ciri perusahaan perseorangan antara lain proses pendiriannya relatif mudah, begitu juga pembubarannya. Pemilik perusahaan adalah individu atau keluarganya. Tugas dan tanggung jawab tidak terbatas. Permodalan perusahaan perseorangan biasanya tidak terlalu besar dan bisa melibatkan harta pribadi. Keberlangsungan usaha tersebut bergantung pada pemiliknya. Sistem atau cara mengelola usahanya sederhana. Nilai tambah atau nilai penjualan usahanya relatif kecil. Perusahaan perseorangan dapat dipindah tangankan sewaktu-waktu. Untuk kelebihan dan kekurangan badan usaha perseorangan atau usaha perseorangan antara lain keuntungan sepenuhnya menjadi pemilik usaha. Yang kedua, dengan membangun usaha perseorangan, maka pemilik usaha akan bebas untuk bergerak, dalam arti segala keputusan dan kebijakan sepenuhnya secara mutlak berada di tangan pemilik usaha. Selain itu, dalam hal pengambilan keputusan juga tergolong cepat karena pemilik usaha tidak perlu berlarut-larut merundingkan suatu perselisihan. Yang ketiga, hingga saat ini perusahaan perseorangan belum dikenai pajak oleh pemerintah. Pemilik badan usaha hanya berkewajiban untuk membayar pajak penghasilan saja, mencakup penghasilan pribadi maupun karyawan. Selanjutnya, perusahaan perseorangan memiliki sistem organisasi perusahaan yang sederhana dan murah karena tidak memiliki bagian-bagian yang kompleks layaknya perseroan terbatas, sehingga dari segi biaya operasional, badan usaha perseorangan relatif rendah. Dalam badan perseorangan tidak memiliki aturan yang mengikat seperti pada PT, firma, atau komanditer. Karena merupakan milik pribadi, sehingga segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di perusahaan terbatas hanya untuk mencapai keuntungan perusahaan saja. Jaminan rahasia perusahaan terjamin karena segala aktivitas dan kegiatan penting dilakukan secara internal di dalam perusahaan. Misalnya dalam usaha kue, di mana resep yang digunakan terjaga secara aman dan rahasia di dalam perusahaan. Yang terakhir, umumnya membangun badan usaha sendiri justru lebih mudah untuk mendapatkan modal usaha dari pinjaman bank atau pihak lain. Untuk kekurangannya sendiri antara lain tanggung jawab secara penuh berada pada pemilik usaha. Jika suatu perusahaan mengalami kerugian atau pailit, maka kekayaan pribadi pemilik usaha juga menjadi jaminannya untuk melunasi hutang-hutang perusahaan.
Selanjutnya, meskipun perusahaan terus berkembang dan memperluas cabang, namun ketersediaan modal pinjaman dan kredit tidak akan meningkat. Selain itu, sebagai usaha milik individu, maka modal juga terbatas dari satu orang saja dan tergantung dari kemampuan pemilik perusahaan untuk mendapatkan modal. Berikutnya, kemampuan perusahaan untuk bertahan tidak terjamin, karena jika terjadi sesuatu kepada pemilik usaha, misalnya meninggal dunia, maka tidak ada jaminan perusahaan tersebut bisa terus berlanjut karena biasanya aktivitas perusahaan akan berhenti. Yang berikut, terbatasnya organisasi di dalam perusahaan perseorangan membuat manajemen perusahaan menjadi sulit karena pemilik bertanggung jawab penuh terhadap semua aktivitas di perusahaan. Yang terakhir, karyawan yang bekerja pada usaha perseorangan akan sulit untuk mendapatkan jenjang karir, kalaupun bisa naik jabatan, namun akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Contoh perusahaan perseorangan, yaitu diantaranya perusahaan kerajinan tangan, perusahaan bisnis waralaba, usaha laundry kiloan, usaha jasa bengkel, bisnis kuliner unik dan khas, usaha jasa cuci mobil, usaha salon kecantikan, dan lain-lain. Yang kedua, bentuk kepemilikan bisnis firma. Firma merupakan bentuk kepemilikan bisnis yang kedua, yaitu firma Vennootschap onder firma. Menurut pasal 16 dan 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, firma adalah tiap-tiap perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama dan tiap-tiap anggota bertanggung jawab seluruhnya. Tujuan didirikannya firma yaitu memperluas usaha dan menambah modal agar mampu bersaing dengan perusahaan lain. Karakteristik badan usaha firma bisa kita kenali dengan melihat ciri-cirinya, yaitu antara lain, badan usaha firma didirikan oleh 2 orang atau lebih dalam suatu perjanjian. Firma menggunakan satu nama usaha bersama dalam menjalankan semua kegiatan usaha. Para anggota firma secara aktif mengelola perusahaan dan memiliki tanggung jawab bersama kepada pihak ketiga. Keanggotaan firma sangat mengikat dan berlaku seumur hidup. Para anggota firma mempunyai hak untuk membubarkan firma. Masing-masing anggota firma dapat melakukan suatu perjanjian dengan pihak lain. Dalam menjalankan firma, semua keuntungan dibagi secara proporsional kepada para anggota. Berikut, pendirian firma biasanya dilakukan dengan akta notaris. Namun ini bukan persyaratan mutlak. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan firma. Kelebihan yang dimiliki antara lain, sistem pembagian badan usaha firma lebih profesional karena adanya pembagian tugas yang jelas untuk setiap organisasinya. Berikut, pemilihan pemimpin berdasarkan kemampuan dan keahliannya masing-masing. Bahkan biasanya pada badan usaha firma memiliki lebih dari satu pemimpin. Selanjutnya, modal awal untuk membangun firma terbilang besar karena berasal dari patungan setiap anggota yang tergabung dalam firma. Karena adanya akta notaris, maka mudah untuk mendapat pinjaman modal jika memang membutuhkan modal yang sangat besar. Yang terakhir, pembagian keuntungan berdasarkan modal awal yang disetor, sehingga sistemnya menyerupai penanaman saham. Bedanya, semua anggota yang menanamkan modal di firma berhak aktif untuk mengelola jalannya perusahaan. Untuk kekurangannya sendiri, firma perlu diketahui bahwa tanggung jawab anggota firma tidak hanya terbatas modal saja, namun juga pada kekayaan atau harta yang dimiliki.
Kemudian apabila perusahaan mengalami kebangkrutan, maka kekayaan dan aset pribadi bisa menjadi barang sitaan untuk menjamin kerugian perusahaan. Jika ada anggota firma yang mengalami kerugian, maka semua anggota lain harus ikut menanggungnya. Begitu juga jika satu anggota terkena kasus hukum, maka anggota lain pun dapat terseret di dalam. Yang berikut, tidak adanya pemisahan antara kekayaan pribadi dan aset perusahaan. Jika terdapat ketidakadilan dalam pembagian keuntungan, maka dapat menimbulkan perselisihan. Selanjutnya, perseroan komanditer atau CV. Perseroan komanditer memiliki persekutuan firma yang terdiri dari satu atau beberapa orang sekutu komanditer. CV memiliki dua jenis sekutu, yaitu sekutu kerja atau aktif atau sekutu komplementer, dan sekutu tidak kerja yang disebut pasif atau sekutu komanditer. Sekutu komplementer bertugas sebagai pengurus persekutuan dan hanya berhubungan dengan pihak ketiga. Sedangkan sekutu komanditer hanya bekerja dari belakang layar dan hanya menyediakan modal untuk pembiayaan perusahaan. Ciri-ciri CV yaitu badan usaha CV didirikan oleh dua orang atau lebih yang terdiri dari dua sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif mengelola perusahaan, sekutu pasif menanamkan modal. Kemudian hanya boleh didirikan oleh warga negara Indonesia atau WNI. Berikutnya, modal pendiriannya tidak ada batasan minimal. Kemudian syarat pendiriannya cenderung lebih mudah, diakui secara legal, serta mudah untuk melakukan kerjasama dengan lembaga resmi. Untuk kelebihan dan kekurangan CV yaitu kelebihannya proses pendirian relatif mudah, lebih mudah untuk mendapatkan bantuan modal dari eksternal baik dari investor, perbankan atau koperasi. Yang berikut lebih mudah mendapatkan modal dari internal atau para pengurusnya, yaitu para sekutu komplementer maupun sekutu komanditer. Yang terakhir, CV memiliki kemampuan manajemen yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak berbadan usaha. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, yaitu riskan terhadap konflik dan gesekan di antara anggota sekutu. Berikutnya, sebagian sekutu memiliki tanggung jawab yang lebih besar, yakni sekutu aktif atau komplementer yang berperan sebagai pelaku aktivitas perusahaan CV dibandingkan sekutu lainnya. Yang berikut, kemajuan atau kemunduran CV bergantung pada sekutu aktif, sehingga kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu. Jika sekutu aktif merupakan orang-orang yang kompeten, hal ini tentu menjadi nilai plus. Namun yang dikhawatirkan adalah perusahaan dijalankan oleh orang-orang yang tidak kompeten. Tentu hal ini memberikan resiko yang besar terhadap keberlangsungan jalannya perusahaan. Yang berikut, kerugian ditanggung secara bersama-sama. Hal ini bisa menjadi kelebihan, bisa juga menjadi kekurangan CV. Bagi persekutuan pasif, hal ini tentu menjadi kerugian karena dia harus merelakan modal yang ditanamkan pada CV, berkurang akibat kerugian yang ditanggung. Yang berikut, tidak dapat dinyatakan pailit, sehingga apabila terjadi kerugian dan harta perusahaan tidak cukup untuk menanggung kerugian,
maka sekutu aktif memiliki kewajiban untuk menanggung kerugian tersebut walaupun harus menggunakan harta pribadinya. Sementara sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ditanam di dalam CV. Yang berikut, modal susah ditarik kembali. Yang selanjutnya, pengawasan dan kekuasaan CV sangat kompleks. Dan yang terakhir, tanggung jawab sekutu komanditer pasif yang terbatas bisa mengendorkan semangat mereka dalam memajukan perusahaan. Hal ini jika dibandingkan dengan sekutu-sekutu yang terdapat pada firma berbeda, karena semua sekutu di firma dapat berperan secara aktif untuk mengembangkan perusahaan firmanya. Yang selanjutnya, kepemilikan bisnis berbentuk perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk kepemilikan bisnis. Dikutip dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam undang-undang ini. PT dibentuk oleh minimal 2 orang dengan modal minimal 20 juta rupiah. Ciri-ciri PT yaitu antara lain pendirian PT bertujuan untuk mencari keuntungan atau profit oriented. Perseroan terbatas memiliki fungsi ekonomi dan fungsi komersial. Modal perseroan terbatas berasal dari saham-saham dan obligasi. Perseroan terbatas tidak mendapatkan fasilitas dari negara. Kekuasaan tertinggi pada perseroan terbatas ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Pemilik saham memiliki tanggung jawab terhadap perusahaan modal sebesar modal yang disetorkannya. Keuntungan yang didapatkan oleh pemilik saham adalah dalam bentuk dividen atau pembagian hasil. Yang terakhir, perusahaan dipimpin oleh direksi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan PT. Kelebihan yang dimiliki oleh perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas merupakan badan hukum sehingga keberlangsungan hidupnya terjamin, meskipun terjadi pergantian pemilik. Para pemilik saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ditanamkan. Pemindahan saham dari satu pemilik saham kepada pemegang saham lainnya dapat dilakukan dengan mudah. Perseroan terbatas dapat memperluas usahanya dengan mudah karena kemudahan dalam mendapatkan tambahan modal. Selanjutnya, sumber-sumber modal perseroan terbatas dikelola oleh para spesialis sehingga penggunaannya lebih efektif dan efisien. Untuk kekurangannya sendiri, proses pendirian perseroan terbatas cenderung lebih sulit dibandingkan jenis badan usaha lainnya. Sebagian pemegang saham sering menganggap perseroan terbatas merahasiakan keuntungan yang didapatkan. Dan yang terakhir, perseroan terbatas dikenakan pajak karena merupakan salah satu objek pajak. Sedangkan pendirian perseroan terbatas sendiri sudah membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga menambah biaya yang dibebankan. Untuk bentuk kepemilikan bisnis yang berikutnya, yang kelima, adalah badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha milik negara atau BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. BUMN dibedakan lagi ke dalam beberapa jenis,
yaitu perusahaan perseroan atau persero dan perusahaan umum atau perum. Perusahaan umum atau perum. Perusahaan ini seluruh modalnya diperoleh dari negara. Perum bertujuan untuk melayani masyarakat dan mencari keuntungan. Contoh, Perum Damri, Perum Peruri, Perum Perhutani. Yang kedua, perusahaan perseroan atau persero. Perusahaan ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara dan bertujuan untuk mencari untung. Contoh, PT Bank BNI 1946, PT Semen Indonesia, PT KAI, dan lain-lain. Badan usaha milik daerah. Berbeda dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah merupakan salah satu bentuk kepemilikan bisnis di Indonesia yang sebagian dan seluruh modalnya bersumber dari pemerintah daerah, baik tingkat 1 atau 2. Contoh, PD Pasar Jaya, PDAM, dan lain-lain. Kehadiran BUMD bertujuan untuk mencapai pembangunan di wilayah daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Semua keuntungan BUMD disetorkan ke kas daerah dan negara. Nantinya kas tersebut digunakan untuk pembangunan nasional. Yang terakhir, bentuk kepemilikan bisnis yang merupakan koperasi. Koperasi adalah salah satu bentuk kepemilikan bisnis yang disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan didirikannya koperasi yaitu menyejahterakan masyarakat umum dan anggotanya. Berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, jenis koperasi meliputi koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi simpan pinjam, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Untuk bentuk koperasi konsumsi, koperasi konsumsi adalah koperasi yang bergerak dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi para anggotanya. Misal, kebutuhan sembako bagi PNS yang sebagai contohnya adalah KPN Depkes. Kemudian, kebutuhan ATK dan buku belajar bagi mahasiswa. Dalam hal ini ada Kopma, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Selanjutnya, koperasi produksi. Koperasi produksi adalah koperasi yang berusaha secara bersama-sama dalam pengadaan dan penyediaan sarana prasarana produksi, bahan baku, gudang penyimpanan dan pemasaran hasil produksi, serta keperluan lain untuk melayani kepentingan proses produksi anggotanya. Kemudian ada koperasi kredit simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan mikro yang memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang menjadi anggotanya. Berikut beberapa contoh koperasi simpan pinjam, yaitu KPS atau koperasi pasar. Koperasi pasar merupakan koperasi yang dikelola untuk membantu kebutuhan para pedagang di pasar yang membutuhkan modal usaha. Selain itu, ada juga koperasi kredit atau KKD. KKD sendiri merupakan bentuk koperasi yang mengkhususkan diri pada jasa pemberian pinjaman untuk para anggota yang tergabung di dalamnya. Selanjutnya terdapat koperasi yang berbentuk koperasi jasa. Koperasi jasa bergerak di bidang jasa pelayanan umum yang diperlukan bagi para anggotanya, misal Kopaja atau Koperasi Angkutan Jakarta, Kospin Jasa atau koperasi simpan pinjam dan jasa. Koperasi serba usaha. Koperasi ini merupakan badan usaha yang mengelola dan menyediakan berbagai macam kebutuhan yang diperlukan oleh para anggotanya.
misal KUD atau Koperasi Unit Desa, yang ada di setiap kecamatan. Koperasi ini biasanya menyediakan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan hidup sehari-hari atau sembako, pupuk pertanian, pakan ternak, simpan pinjam, dan lain-lain. Sekian hasil presentasi saya. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dan jika ada kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf.